yakni, kami pernah mendengar namun kami tidak pernah melihat buktinya. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu kala, dan sebagai hurafat, tahayul, saja. Kemudian Allah membantah mereka, katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa, dan mendustakan, kebinasaan dan nestapa apa yang telah menimpa mereka. Allah telah menyelamatkan para rasulnya yang mulia dan orang-orang yang bersama mereka. Keselamatan itu menunjukkan kebenaran risalah mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan nada menghibur nabinya, dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, yakni menyayangkan orang-orang yang mendustakan, dan janganlah merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan, dan dustakan terhadapmu, karena sesungguhnya aku akan menolongmu dan meninggikan agamamu. Dan mereka berkata, bilakah datangnya azab itu, jika kamu memang orang-orang yang benar? Ayat 71. Katakanlah, mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian azab yang kamu minta disegerakan itu, ayat 72. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur, ayat 73. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan, ayat 74. Tiada satupun yang gaib di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, ayat 75. Allah Ta'ala memberitahukan tentang kaum musyrik yang mempertanyakan hari kiamat dan memandang mustahil kejadiannya. Dan mereka berkata, bilakah datangnya azab itu, jika kamu memang orang-orang yang benar? Maka Allah Ta'ala menjawab mereka, katakanlah, hai Muhammad, mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian azab yang kamu minta disegerakan itu. Ibnu Abbas berkata, boleh jadi sebagian azab yang kamu minta agar disegerakan telah dekat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, kapankah ia? Katakanlah, mungkin ia telah dekat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dia telah melimpahkan nikmat-Nya kepada mereka, walaupun mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Walaupun begitu, mereka tidak bersyukur kecuali segelintir orang. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dia mengetahui segala rahasia dan perkara samar, sebagaimana Dia mengetahui perkara nyata. Firman Allah, tiada satupun yang gaib di langit dan di bumi. Yakni, segala pengetahuan langit dan bumi yang tidak diketahui oleh hamba adalah diketahui oleh Allah. Tidak ada perkara sebesar darah sekalipun yang luput dari pengetahuannya dan melainkan terdapat dalam kitab yang nyata. Hal ini sebagaimana firman Allah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu berada dalam kitab. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar perkara yang mereka perselisihkan, ayat 76. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ayat 77. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, ayat 78. Karena itu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata, ayat 79. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilanmu, apabila mereka telah berpaling dan membelakang, ayat 80. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan manusia mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri, ayat 81.
Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kitabnya yang mulia serta kandungannya yang terdiri atas petunjuk, penjelasan, dan pemisah antara kebenaran dan kesalahan, dan bahwa kitab itu pun bercerita kepada Bani Israel sebagai para penerima Taurat dan Injil dan sebagian besar perkara yang mereka perselisihkan, seperti perselisihan tentang Isa. Kaum Yahudi telah mengada-adakan kebohongan, sementara kaum Nasrani berkhianat. Kemudian tampillah Al-Quran membawa keputusan, kebenaran, dan keadaan dengan menyatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, salah satu nabi, dan Rasul-Nya yang mulia. Semoga dilimpahkan sholawat dan salam Allah kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, itulah perkataan yang benar mengenai Isa ibnu Maryam yang mereka ada-adakan kebohongan tentangnya, Surat Maryam, ayat 34. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya, pada hari kiamat. Dan Dia Maha Perkasa, dalam menyiksa, lagi Maha Mengetahui, terhadap aneka perbuatan dan perkataan hamba-Nya. Karena itu, bertawakallah kepada Allah, dalam segala urusanmu dan sampaikanlah risalah Tuhanmu. Sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata, walaupun kaum kafir yang tidak beriman itu menentangmu dan walaupun kamu telah membawa berbagai mukjizat kepada mereka. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar, karena kondisi mereka tidak dapat mendengar kebenaran laksana orang mati saja yang pendengarannya lumpuh total karena kematian. Oleh sebab itu, Allah berfirman, dan menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilanmu, apabila mereka telah berpaling dan membelakang. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan manusia mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Yakni, manusia yang dapat mendengarmu hanyalah orang yang dapat menggunakan pendengaran dan penglihatannya, yang tunduk kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh para Rasul yang mulia. Semoga dilimpahkan sholawat dan salam Allah kepada mereka. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ayat 82. Binatang ini akan muncul pada akhir zaman setelah manusia berbuat kerusakan, meninggalkan berbagai perintah Allah, dan mengganti agama yang hak. Allah mengeluarkan binatang dari bumi. Katanya, binatang ini muncul dari Mekah. Ada pula yang mengatakan bukan dari Mekah, sebagaimana yang akan dijelaskan, insya Allah. Lalu binatang itu berdialog dan berkata kepada manusia. Sehubungan dengan binatang ini terdapat banyak hadis. Kami akan menyajikan sebagiannya sebagai berikut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah melihat kamu dari kamar beliau dan kami tengah membicarakan soal kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Asap. 3. Binatang. 4. Keluarnya Yajuj dan Majuj. 5. Datangnya Isa ibnu Maryam. 6. Dajjal, dan terbenamnya tanah di 3 tempat, yaitu 7. Di barat, 8. Di timur, 9. Di Jazirah Arab, dan 10. Api yang keluar dari lembah Aden. Api ini menggiring atau mengumpulkan manusia. Api ikut bermalam di mana manusia bermalam dan tidur siang setiap kali mereka tidur siang. Demikianlah diriwayatkan oleh Muslim dan para penyusun sunan. Muslim bin Hajjaj meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, tanda kiamat yang pertama kali terlihat ialah terbitnya matahari dari barat dan disusul oleh keluarnya binatang menemui manusia pada waktu duha. Tanda manapun yang lebih dahulu datang, maka segera disusul oleh tanda berikutnya, hadis Muslim. Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,
segeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datang 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari barat, adanya asap, munculnya dajjal dan binatang. Prioritaskanlah urusan dirimu, lalu urusan umum, hadis Muslim. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa dia telah menjelaskan sifat binatang itu. Binatang itu berkata kepada manusia, "Hai Fulan, bergembiralah karena engkau termasuk penghuni surga. Hai Fulan, kamu termasuk penghuni neraka." Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah pada saat kami mengumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi." Ayat 83. Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, "Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmumu tidak meliputinya? Atau apakah yang telah kamu kerjakan?" Ayat 84. Dan jatuhlah perkataan atas mereka disebabkan kezaliman mereka, sedang mereka tidak dapat berkata. Ayat 85. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Ayat 86. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal hari kiamat dan pengumpulan orang-orang zalim yang mendustakan ayat-ayat Allah dan para Rasul-Nya ke hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Dia menanya mereka tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia dengan nada mencela dan menghina. Dia berfirman, "Dan ingatlah pada saat kami mengumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang, yakni dari setiap kaum dan generasi terdapat segolongan atau sekelompok, yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi." Firman Allah Ta'ala, "Hingga apabila mereka datang, dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, yaitu pada forum tanya-jawab, lalu mereka ditanya ihwal keyakinan dan amal mereka mengapa tidak termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Hal ini sebagaimana dikisahkan Allah, maka dia tidak berzakat dan tidak pula sholat. Namun, dia berdusta dan berpaling. Pada saat itulah ditegakkan alasan atas mereka, sedangkan mereka tidak lagi memiliki dalih untuk diajukan di forum tanya-jawab, seperti digambar dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmumu tidak meliputinya? Atau apakah yang telah kamu kerjakan?" Yang dapat mereka lakukan hanyalah sebagaimana difirmankan Allah. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengajukan dalih kecuali setelah diizinkan. Surat Al-Mursalat, ayat 35 dan 36. Sedangkan dalam surah ini Allah berfirman, "Dan jatuhlah perkataan atas mereka disebabkan kezaliman mereka, sedang mereka tidak dapat berkata." Yakni, mereka bungkam. Mereka tidak mempunyai jawaban sebab ketika mereka hidup di dunia, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Sekarang, mereka dikembalikan kepada yang mengetahui perkara gaib dan nyata, yang tidak ada satu perkara samar pun yang tidak diketahuinya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan akan kekuasaannya yang sempurna dan agung serta tinggi. Semestinya sifat ini mendorong manusia menaati dan mematuhi segala perintahnya serta membenarkan kebenaran yang dibawa oleh para nabinya. Maka dia berfirman, "Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya, yakni pada kegelapan malam agar dinamika berhenti dan dapat melepas lelah setelah bekerja siang hari. Dan siang yang menerangi, bersinar dan terang sehingga manusia dapat melakukan aneka usaha, bepergian, berniaga, dan melakukan berbagai macam aktivitas yang mereka butuhkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala,
maka terkejutlah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ayat 87. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu menyangkanya tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 88. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Ayat 89. Dan barang siapa yang membawa keburukan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke neraka. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ayat 90. Allah Ta'ala memberitahukan tentang bencana kekagetan ketika ditiup sangkakala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sangkakala itu berupa tanduk yang ditiup. Dalam hadis tentang sangkakala dikatakan bahwa Israfil merupakan malaikat yang meniupnya atas perintah Allah Ta'ala. Tiupan pertama merupakan tiupan yang mengejutkan. Dia memanjangkannya. Hal itu terjadi pada akhir usia dunia, yaitu ketika kiamat terjadi menimpa manusia-manusia jahat yang masih hidup. Tiupan itu mengagetkan siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah, yakni para syuhada, sebab mereka tetap hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Itulah tiupan yang mengagetkan. Setelah tiupan berlalu, terjadilah tiupan menggelegar, yaitu tiupan kematian. Setelah itu, terjadi tiupan yang membangkitkan manusia menuju Tuhan semesta alam. Inilah tiupan kebangkitan semua makhluk dari kubur. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Yakni, dengan terhina dan taat. Tidak ada seorang pun yang menyalahi perintahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali dari bumi maka kamu keluar saat itu juga. Dalam hadis mengenai sangkakala dikatakan bahwa pada tiupan ketiga Allah menyuruh ruh-ruh, lalu meletakkannya dalam cerobong sangkakala yang kemudian ditiup oleh Israfil setelah sebelumnya tubuh-tubuh keluar dari kuburan dan tempat mereka. Setelah Israfil meniup sangkakala itu, maka berterbanganlah ruh-ruh. Ruh kaum mukmin terbang dengan berkelap-kelip, sedang ruh kaum kafir gelap. Kemudian Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, berkata, demi keperkasaan dan keagunganku, sesungguhnya setiap ruh akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Maka ruh-ruh itu pun menuju jasadnya masing-masing, lalu menjalar dalam tubuh seperti menjalarnya racun dalam tubuh orang yang disengat. Kemudian mereka bangkit dari kubur sambil mengibas-ngibaskan tanah dari tubuhnya. Pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seolah-olah mereka pergi menuju berhala dengan gesit. Firman Allah Ta'ala, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu menyangkanya tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Kamu melihat gunung itu seolah-olah tetap dan kokoh di atas tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Yakni, Allah melakukan hal itu dengan kekuasaannya yang besar. Demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Yakni, Allah menyempurnakan segala ciptaan dan menyimpan hikmah di dalamnya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dia akan membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang bahagia dan celaka pada hari itu. Dia berfirman, barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih baik darinya. Kebaikan ini ialah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kekagetan yang sangat besar tidak membuat mereka berduka,
Surat Al-Anbiya, ayat 103. Firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang membawa keburukan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke neraka. Barang siapa yang menemui Allah sebagai orang jahat yang tidak memiliki kebaikan, atau keburukannya lebih berat daripada kebaikannya menurut perhitungan dia, maka Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan keburukan dalam firman Allah, dan barang siapa yang membawa keburukan, adalah kemusyrikan. Demikianlah menurut sekelompok sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci. Dan kepunyaan dialah segala sesuatu. Dan aku diperintah supaya aku termasuk orang yang berserah diri, ayat 91. Dan supaya aku membacakan Al-Quran. Barang siapa yang beroleh petunjuk, maka sesungguhnya dia hanyalah mendapat petunjuk untuk dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah salah seorang pemberi peringatan, ayat 92. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, lalu kamu mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan, ayat 93. Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul-Nya dan menyuruhnya agar mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci. Dan kepunyaan dialah segala sesuatu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, surat Yunus, ayat 104, penyandaran ketuhanan kepada kata negeri menunjukkan kemuliaan dan kepentingan negeri itu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka sembahlah Tuhan rumah ini. Firman Allah Ta'ala, yang telah menjadikannya suci. Yakni, dialah yang telah mengharamkannya, lalu negeri itu pun menjadi tanah haram baik menurut syariat maupun takdir. Hal ini ditegaskan dalam Syahihain dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda pada penaklukan Mekah, negeri ini telah diharamkan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat, maka tumbuhannya tidak boleh dicabuti, binatang buruannya tidak boleh dikejar, dan barang yang jatuh pun jangan diambil kecuali untuk diberitahukan, dan jangan pula rumputannya dipotong. Hadis ini ditegaskan dalam kumpulan hadis, sahih, hasan, dan di dalam musnad-musnad dari berbagai jalur periwayatan sehingga menetapkan kepastian kesahihannya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab hukum. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Firman Allah Ta'ala, dan kepunyaan dialah segala sesuatu. Yakni, dialah Tuhan negeri ini dan Tuhan segala perkara serta penguasanya, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dan aku diperintah supaya aku termasuk orang yang berserah diri, yakni orang-orang yang mengesahkan dan menaatinya. Firman Allah Ta'ala, dan supaya aku membacakan Al-Quran, kepada manusia dan menyampaikannya kepada mereka. Barang siapa yang beroleh petunjuk, maka sesungguhnya dia hanyalah mendapat petunjuk untuk dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Aku memiliki teladan, yaitu para rasul yang telah memperingatkan kaumnya dan telah menjalankan risalah mereka. Perhitungan umat mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, dan kamilah yang menghisap amalan mereka, surat Ar-Ra'd, ayat 40. Firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, lalu kamu mengetahuinya. Yakni, kepunyaan Allah lah segala puji. Dia tidak akan mengazab seorang pun kecuali setelah ditegakkan alasan kepadanya dan diberi peringatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,
kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami yang terdapat di ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia adalah hak. Firman Allah Ta'ala, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Yakni, Dia maha menyaksikan segala perkara. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, janganlah salah seorang di antara kamu salah duga terhadap Allah. Karena jika beranggapan bahwa Allah itu lalai terhadap sesuatu, niscaya Dia melalaikan nyamuk, biji sawi, dan semut." Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa dia melantunkan 2 bait puisi, entah karya dia atau karya orang lain, sebagai berikut. Jika suatu saat kau kesepian, jangan katakan aku sendirian, tetapi katakan aku diawasi Tuhan. Janganlah kau duga Allah lalai sejenak, atau yang tidak tampak baginya itu gaib. Demikianlah ringkasan tafsir surah An-Naml. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-28, Al-Qasas. Surah Makkiyah, 88 ayat, ayat 52-55. Surah Madaniyah, diturunkan setelah surah An-Naml. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Tosin Mim, ayat 1, ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata, ayat 2. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman, ayat 3. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, ayat 4. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi, ayat 5. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu, ayat 6. Pembahasan tentang ayat-ayat yang terputus-putus telah dikemukakan. Firman Allah Ta'ala, ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Yakni, ini adalah ayat-ayat kitab yang terang dan jelas, menyingkapkan segala hakikat, dan memberitahukan apa yang telah dan akan terjadi. Firman Allah Ta'ala, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar, adalah seperti firman Allah Ta'ala, kami kisahkan kepadamu sebaik-baik cerita. Yakni, kami tuturkan kepadamu berita-berita orang-orang terdahulu, seolah-olah engkau menyaksikan kejadiannya. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, yakni dia sombong dan tiran, artinya pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang, dan menjadikan penduduknya terpecah belah, yakni beberapa golongan. Setiap golongan diwajibkan melaksanakan satu tugas negara yang dibebankan Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, dengan menindas segolongan dari mereka, yakni menindas Bani Israel. Pada saat itu, Bani Israel merupakan manusia pilihan. Kemudian, Fir'aun menguasai mereka dan mempekerjakan mereka dalam berbagai macam pekerjaan yang sangat buruk siang dan malam. Di samping itu, dia pun menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka karena dia mengkhawatirkan mereka akan melahirkan anak yang akan membinasakannya. Kekhawatiran ini didasarkan atas berita yang disampaikan oleh Ibrahim. Setelah Allah menyelamatkan istrinya yang bernama Sarah yang hendak dirampas oleh seorang penguasa Mesir yang zalim pada saat itu. Kaum Kipti menceritakan berita dari Ibrahim ini kepada Fir'aun. Kemudian dia menyuruh menyembelih setiap anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir. Namun demikian, tidaklah berguna kewaspadaannya itu. Setiap perkara memiliki keputusan yang telah ditentukan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.
Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Dan Allah telah melakukan hal itu kepada mereka. Allah berfirman, demikianlah, kami mewariskan negeri itu kepada Bani Israel. Tidaklah berguna kewaspadaan Fir'aun dalam menghadapi kekuasaan Raja yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Bahkan, dia melaksanakan hukum dan menetapkannya. Dia membinasakan Fir'aun berikut bala tentaranya, karena Tuhan langit yang Maha Tinggi adalah Maha Kuasa, Maha Menguasai, Maha Mendominasi, Maha Kuat, dan Maha Perkasa. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan bersedih hati karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul. Ayat 7. Maka dipungutlah dia oleh Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman berikut tentaranya merupakan orang-orang yang bersalah. Ayat 8. Dan berkatalah istri Fir'aun, dia merupakan biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut sebagai anak, sedang mereka tidak menyadari. Ayat 9. Jumlah anak laki-laki Bani Israel yang dibunuh Fir'aun semakin banyak hingga kaum Kipti sendiri mengkhawatirkan mereka akan punah sehingga tidak ada lagi kelompok orang yang akan melaksanakan berbagai pekerjaan berat. Kemudian, mereka mengemukakan kekhawatirannya kepada Fir'aun. Kemudian, Fir'aun menginstruksikan agar pembantaian dilakukan secara berselang, setahun dibunuh dan tahun berikutnya dibiarkan hidup. Allah menakdirkan kelahiran Harun pada tahun tiada pembunuhan, sedang Musa dilahirkan pada tahun pembunuhan. Karena kasih sayang Allah kepada Musa, maka dia tidak menampakkan adanya kehamilan pada ibu Musa dan para dukun bayi yang biasa menangani kelahiran para wanita Bani Israel pun tidak mengetahuinya. Setelah sang ibu melahirkan Musa, gundahlah hatinya dan sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Maka dia pun menumpahkan kasih sayang kepadanya. Tiada seorang pun yang melihat Musa melainkan dia jatuh kasihan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan aku memasukkan ke dalam hati manusia rasa cinta kepadamu dariku. Allah memberitahukan kepada ibu Musa dan memasukkan ke dalam kesadarannya cara menangani Musa. Allah berfirman, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan bersedih hati karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Setelah ibu Musa menghanyutkan Musa ke sungai Nil, lalu arus air membawanya ke hilir hingga melintasi istana Fir'aun, maka para dayang berhasil memungutnya, membawanya, dan menyerahkannya kepada istri Fir'aun. Mereka tidak mengetahui apa yang terdapat dalam peti itu. Mereka takut untuk membukanya tanpa kehadiran istri Fir'aun. Setelah dibuka, ternyata ia berisi bayi laki-laki yang sangat mulus, tampan, lucu, dan berseri-seri. Kemudian Allah merasukan rasa cinta kepada Musa di dalam hati istri Fir'aun pada saat dia pertama kali melihatnya. Hal ini terjadi karena Allah hendak memuliakan sang istri dan sebagai imbalan dalam menghadapi suaminya yang jahat. Karena itu, Allah berfirman, maka dipungutlah dia oleh Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Pemungutan itu dijadikan Allah sebagai sarana untuk menjadikannya musuh dan kesedihan bagi mereka pada masa mendatang. Karena itu, Allah berfirman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman berikut tentaranya merupakan orang-orang yang bersalah. Firman Allah Ta'ala, dan berkatalah istri Fir'aun, dia merupakan biji mata bagiku dan bagimu. Maksudnya, tatkala Fir'aun melihatnya, dia hendak membunuhnya sebab jangan-jangan anak ini adalah anak Bani Israel. Maka berdebatlah Asyah binti Muzahim dengan suaminya soal anak itu.
Asyah berupaya agar sang suami mencintainya. Dia berkata, dia merupakan biji mata, buah hati, bagiku dan bagimu. Fir'aun menjawab, memang benar bagimu, namun tidak bagiku. Demikianlah, Allah memberi Asyah hidayah melalui Musa dan membinasakan Fir'aun melalui Musa sendiri. Firman Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Lalu Allah menunjukkan Asyah melalui Musa dan menempatkannya di surga. Atau kita pungut sebagai anak. Asyah bermaksud menjadikan dan memungut Musa sebagai anak karena dia tidak memiliki anak dari Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, sedang mereka tidak menyadari, yakni tidak tahu tujuan Allah dari pemungutan tersebut serta hikmah yang besar dan baik juga alasan yang pasti yang terdapat di dalam pemungutan itu. Hati ibu Musa menjadi hampa. Sesungguhnya dia nyaris mengatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang percaya. Ayat 10. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka terlihatlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahui. Ayat 11. Dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kutunjukkan kepadamu keluarga yang dapat memeliharanya untukmu, sedang mereka dapat berlaku baik kepadanya? Ayat 12. Maka kami mengembalikan Musa kepada ibunya agar hatinya senang dan tidak berduka cita dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Namun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 13. Allah Ta'ala memberitahukan keadaan hati ibu Musa setelah anaknya dihanyutkan di sungai. Hati ibu Musa menjadi hampa dari segala perkara kecuali dari Musa. Firman Allah Ta'ala, dia nyaris mengatakan rahasia tentang Musa, yakni dia nyaris memberitahukan bahwa dia telah menghanyutkan anaknya dan memberitahukan keadaannya, kalaulah Allah tidak meneguhkannya. Allah Ta'ala berfirman, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang percaya. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Yakni, buntutilah jejaknya dan carilah informasi tentang dia. Kemudian saudara Musa pergi untuk membuntutinya. Maka terlihatlah olehnya Musa dari jauh. Saudara perempuan Musa melihatnya dan seolah-olah dia tidak menghiraukannya. Setelah Musa dicintai oleh istri Fir'aun dan diselamatkan dari sungai, maka didatangkanlah para wanita untuk menyusuinya, namun Musa menolak. Kemudian para dayang membawanya ke pasar dengan harapan ada perempuan yang dikehendaki oleh Musa. Tatkala saudara perempuan Musa melihatnya berada di tangan para dayang, dia pun mengenalinya, namun dia pura-pura tidak tahu. Allah Ta'ala berfirman, dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Yakni, pencegahan sebagai takdir. Hal itu merupakan karamah bagi Musa dari sisi Allah. Allah menjadikan hal itu sebagai sarana untuk mengembalikan Musa kepada ibunya agar dia sendiri yang menyusuinya sehingga dia menjadi tenteram setelah sebelumnya khawatir. Tatkala saudara perempuan Musa melihat para dayang kebingungan mencari orang yang mau menyusui Musa, maka berkatalah saudara Musa, maukah kutunjukkan kepadamu keluarga yang dapat memeliharanya untukmu, sedang mereka dapat berlaku baik kepadanya? Akhirnya para dayang mempercayai saudara perempuan Musa, setelah sebelumnya mereka ragu-ragu. Kemudian mereka pergi membawa Musa ke rumah Musa. Tatkala ibu Musa menyodorkan puting susunya, Musa langsung mengisapnya. Maka bersuka-citalah para dayang. Lalu mereka memberitahukan kabar gembira itu kepada istri Fir'aun. Akhirnya istri Fir'aun mengundang ibu Musa ke istana, memperlakukannya dengan baik, dan memberinya hadiah yang banyak. Istri Fir'aun tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibu Musa yang sesungguhnya. Istri Fir'aun memintanya tinggal di istana untuk menyusui Musa. Dia menolak dan berkata, aku mempunyai suami dan anak-anak. Aku tidak dapat menetap di istanamu.
Jika engkau berkenan, aku akan menyusuinya di rumahku. Istri Fir'aun menyetujuinya dan memberinya biaya, hadiah, pakaian, dan aneka pemberian yang banyak. Ibu Musa pun pulang membawa anaknya dengan hati riang. Allah telah menukar rasa cemas dengan rasa tenteram dalam suasana mulia, bangga, dan rezeki yang melimpah ruah. Maha suci Allah yang di tangannya berada segala urusan. Apa yang Dia kehendaki, maka akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya, maka tidak akan terjadi. Dialah yang mengganti setiap kebingungan menjadi ketentraman dan setiap kesulitan dengan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepadanya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka kami mengembalikan Musa kepada ibunya agar hatinya senang dengan Musa dan tidak berduka cita terhadapnya, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah itu benar, yaitu janji untuk mengembalikan Musa kepadanya dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Pada saat Musa dikembalikan, yakinlah dia bahwa Musa akan menjadi salah seorang rasul. Maka dia memperlakukan dan mendidiknya dengan baik sesuai dengan syariat dan tabiat. Firman Allah Ta'ala, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmah Allah yang terkandung dalam aneka perbuatannya, hasil akhir perbuatan itu, dan buahnya yang terpuji. Hal ini sebagaimana firman Allah, boleh jadi kamu membenci suatu perkara, sedang ia lebih baik bagimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedang ia merupakan keburukan bagimu. Surat Al-Baqarah, ayat 216. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Ayat 14. Dan Musa masuk ke sebuah kota ketika penduduknya sedang lengah. Maka dijumpainya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya dan yang lain dari musuhnya. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya hingga matilah dia. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang menyesatkan lagi nyata. Ayat 15. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 16. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ayat 17. Allah Ta'ala menceritakan bahwa setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Allah memberikan kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan. Mujahid berkata, yaitu kenabian. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Kemudian Allah menceritakan jalan yang mengantarkan Musa kepada kenabian dan dialog yang telah ditakdirkan untuknya. Jalan itu berupa pembunuhan terhadap orang Kipti. Pembunuhan inilah yang menyebabkan Musa keluar dari negeri Mesir menuju Madian. Allah Ta'ala berfirman, dan Musa masuk ke sebuah kota ketika penduduknya sedang lengah, yaitu antara waktu maghrib dan isya. Demikian menurut satu pendapat. Pendapat lain menyebutkan tengah hari. Maka dijumpainya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya, yakni orang Israel, dan yang lain dari musuhnya, yakni orang Kipti. Kemudian orang Israel itu meminta tolong kepada Musa. Musa mendapat kesempatan, yaitu saat manusia lengah lantas dia menyerang orang Kipti, lalu Musa meninjunya hingga matilah dia. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang menyesatkan lagi nyata. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musa berkata,
"Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, berupa kemegahan, kemuliaan, dan nikmat yang telah Engkau berikan, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa, yakni menolong orang-orang yang kafir kepadamu dan menyalahi perintahmu." Karena itu, Musa menjadi takut di kota itu. Dia menanti dengan khawatir. Tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat lagi nyata." Ayat 18. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu hanyalah bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di bumi ini. Dan tidaklah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang berbuat islah perdamaian." Ayat 19. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Musa setelah dia membunuh orang Kipti. Musa menjadi takut di kota itu. Dia menanti dengan khawatir. Yakni, dia gelisah dan takut akan akibat dari perbuatannya karena orang Israel yang kemarin ditolongnya ketika melawan orang Kipti tengah berkelahi lagi dengan orang Kipti lainnya, lalu orang Israel itu berteriak meminta tolong lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat lagi nyata," yakni nyata kesesatan dan kejahatan orang Israel itu. Kemudian Musa hendak menampar orang Kipti itu. Si Israel menduga, karena demikian takutnya, bahwa Musa akan membunuh dirinya. Maka orang Israel berkata untuk mempertahankan diri, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?" Tatkala orang Kipti mendengar hal itu, maka dia mencamkan omongannya. Kemudian orang Kipti itu membawa jasad korban dan menyimpannya di depan pintu gerbang istana Fir'aun. Fir'aun pun maklum dan marahlah dia serta bertekad hendak membunuh Musa. Kemudian para tentaranya mencari dan menyelidiki Musa untuk diajukan kepada Fir'aun. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Karena itu, pergilah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, "Dan datanglah seorang laki-laki, yang menempuh jalan pintas dan tidak melalui jalan yang tengah digunakan oleh para tentara Fir'aun. Orang itu berkata kepada Musa, 'Sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Karena itu, pergilah dari negeri ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.' Maka Musa pun pergi dari kota itu dengan rasa khawatir dan takut. Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.' Ayat 21. Dan tatkala dia menghadap ke jurusan negeri Madian, dia berdoa lagi, 'Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkanku kepada jalan yang benar.' Ayat 22. Dan ketika dia tiba di sumber air negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternak. Dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menahan ternaknya. Musa berkata, "Mengapa kamu berbuat demikian?" Kemudian wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkannya sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang yang telah lanjut usia." Ayat 23. Maka Musa memberi minum ternak itu demi keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Ayat 24. Setelah orang itu memberitahukan kepada Musa tentang rencana Fir'aun dan tentara yang hendak membunuhnya, Musa pun meninggalkan Mesir sendirian, padahal hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya karena Musa selama ini hidup senang dan terpandang. Maka Musa pun pergi dari kota itu dengan rasa khawatir dan takut. Dia berdoa, "Ya Tuhanku,
Selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu, yakni dari Fir'aun dan tentaranya. Dan tatkala dia menghadap ke jurusan negeri Madian, yakni dia mengambil jalan yang menuju Madian, bergembiralah dia karenanya. Dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku menunjukkanku kepada jalan yang benar, yakni jalan yang lurus. Maka Allah memenuhi doanya dan menjadikan Musa menempuh jalan yang benar.